Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam Paskah buat semua, di mana juga Anda berada. Saya percaya bahwa kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan tetap menyertai Anda. Di kesempatan ini saya juga ingin berfungsi firman Tuhan sesuai dengan perayaan Paskah yang kita laksanakan bersama-sama di tempat kita masing-masing dengan keadaan atau kekangan yang kita sedang hadapi pada masa-masa sekarang. Jangan bimbang, kita bukan hanya bersendirian dalam situasi yang terjadi, tetapi juga seluruh negara tidak dapat mengadakan Paskah mereka secara besar-besaran oleh karena menghadapi permasalahan atau keadaan yang sama seperti mana yang kita hadapi pada masa sekarang. Walau bagaimanapun kita mengucap syukur, ini tidak mematahkan semangat kita, tidak mematahkan iman kita, tidak mematahkan percaya kita bahwa Paskah tetap kita dapat laksanakan di tempat kita masing-masing dan bersama dengan keluarga. Dan kita mencatatkan ini sebagai suatu sejarah di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan kekeluargaan kita. Bahkan menjadi suatu sejarah juga bagi gereja kita dan juga gereja-gereja yang lain. Karena kita sama-sama menghadapi situasi ini bersama-sama. Perkongsian firman Tuhan yang saya bawa hari ini seperti mana yang sudah tersedia, yaitu di dalam Injil Yohanes bab yang ke-19, ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-30. Yohanes bab yang ke-19 ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis pada kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara-saudara, saya mengangkat suatu tema di dalam bahagian ini, di dalam pemberitaan kematian Tuhan Yesus, yaitu sudah selesai. Perkataan sudah selesai merupakan suatu kenyataan yang keluar daripada mulut Yesus. Kita boleh katakan bahwa kematian adalah suatu akhir dari kehidupan manusia. Jika kita sudah meninggal atau sudah mati, pasti kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus di sini adalah apa yang dia sudah lakukan sepanjang hidupnya. Itu dia sudah menyelesaikan semua perkara yang sudah dipertanggungjawabkan kepada dia. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan sudah selesai? Seperti mana yang sudah dinyatakan oleh Yesus di sini. Beberapa perkara yang kita boleh pelajari di sana adalah bahwa yang dimaksudkan sudah selesai oleh Yesus adalah pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang menjadi bahagian dan pelayanan Yesus. Itu dia sudah selesaikan dan dia sudah sampaikan kepada umat Israel, kepada bangsa Yahudi pada masa itu, bahkan juga kepada bangsa yang lain seperti bangsa Samaria. Dan kita tahu bahwa dimanapun dia berada, dia tetap memberitakan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dan tidak ada di dalam bahagian mulutnya yang tidak pernah menyatakan tentang kerajaan Allah. Dan dia selalu membawa pemberitaan kerajaan Allah dimanapun dia berada. Mukjizat dengan kerajaan Allah disampaikan, diberikan
kepada setiap orang yang mengalami sakit, yang mengalami beban, yang mengalami masalah, dihiburkan dengan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan. Dan Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa sudah selesai. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari berkaitan dengan sudah selesai, itu menunjukkan bahwa Dia sudah selesai untuk menanggung segala dosa-dosa manusia di atas kayu salib, yang membuatkan dirinya yang tidak berdosa ini menanggung dosa dan menjadi dosa bagi Dia. Yesus sudah menyelesaikan segala dosa kita, baik yang terjadi dahulu, yang terjadi pada masa Yesus, bahkan yang akan terjadi di masa-masa yang akan ke depan kita ini. Yesus sudah menyelesaikan semua masalah dosa yang ada. Oleh sebab itu, apabila kita datang kepada Yesus, apabila kita bertobat, apabila kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka dosa kita sudah diselesaikannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu merupakan sesuatu hadiah anugerah yang terbesar bagi kita untuk mengalami damai sejahtera daripada Allah. Kemudian hal yang ketiga yang dimaksudkan dengan sudah selesai di dalam bahagian ini adalah bahwa Dia sudah menyelesaikan permusuhan di antara manusia dengan Allah. Dia sudah memperdamaikan manusia dengan Allah. Kita tahu bahwa oleh karena dosa kita, kita tidak layak untuk menghadap hadirat, menghadap Allah, bertemu dengan Allah, apatah lagi masuk di dalam kerajaan Allah. Tetapi oleh karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu, mati di atas kayu salib dan menyucikan kita dengan darahnya, maka dosa kita tidak lagi diperhitungkan oleh Allah dan kita diperdamaikan oleh kasih-Nya. Dan kita sangat mengucap syukur di atas kasih yang begitu besar yang sudah ditunjukkan oleh Yesus, sanggup mati bagi kita, menjadi korban bagi kita, semata-mata supaya kita tidak dihukum dengan murka Allah yang dahsyat, tetapi kita mengalami suatu hubungan yang baik, diperdamaikan dengan Allah, supaya kita dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Apabila waktunya tiba, kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Oleh itu, saudara-saudaraku, dalam situasi-situasi yang sedang kita hadapi, mari kita kuatkan iman kita. Mari kita terus berjuang untuk menguduskan Kristus dalam hati kita. Mari kita terus percaya dan yakin dengan Kristus, dalam keadaan apapun. Kita tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua dan segala-galanya. Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam Yesus ada mukjizat. Dan kita tahu bahwa itu membawa kita bahwa Allah yang benar itu ada. Dan kita tahu bahwa melalui semuanya itu kita mengalami kebenaran-kebenaran daripada Tuhan sendiri. Oleh itu, saudara-saudaraku, di dalam kesempatan yang cukup sederhana ini, mari sekali lagi saya mengajak, dan mari sekali lagi saya mau membawa kita, mengundang kita untuk sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam hati kita, sehingga akan biarlah damai sejahteranya, sukacitanya tinggal di dalam hati kita, dan kita diperbaharui dan terus diperbaharui, dikuduskan dan terus dikuduskan serupa menjadi Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, ya Allah, karena Engkau memberikan anugerah yang besar bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan. Kami mengalami sukacita yang terjadi di dalam keadaan kami sekarang ini. Itu tidak mematahkan semangat kami untuk terus percaya dan yakin, karena kami tahu bahwa baik hidup dan mati kami
semuanya di dalam tangan Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa, kami mematahkan kuasa-kuasa sakit penyakit, terutama COVID-19 yang sedang terjadi di negara kami bahkan di seluruh dunia. Kami mau patahkan itu di dalam nama Yesus. Biarlah melalui bilur-bilur atau luka-luka Yesus yang sudah terjadi di perut penghukuman, itu menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit, yang sedang mengalami sakit penyakit atau masalah. Karena Engkau tahu bahwa kesakitan-kesakitan itu menjadi beban yang berat bagi mereka, dan Engkau sendiri pernah merasakan dan pernah mengalami hal seperti itu. Dan kami tahu bahwa apapun pergumulan, masalah, sakit penyakit, Engkau sangat tahu dan Engkau mampu untuk menyembuhkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau supaya iman kami terus kuat, terus kukuh, terus Yesus terus dikuduskan dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya, haleluya, amin.